Oke, perkenalkan nama saya Helena Veronica dari program studi S1 Akuntansi. Pasti di sini kalian pada bingung. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan apa lagi ya? Soalnya banyak materi-materi yang telah sampaikan. Oke, di sini saya akan membahas materi mengenai perekonomian terbuka, yaitu ekonomi global dan perdagangan internasional. Kemudian, memahami interaksi ekonomi antar negara melalui perdagangan, investasi, dan transaksi keuangan internasional. Tonton sampai selesai ya, agar kalian lebih mengetahui penjelasan saya mengenai perekonomian terbuka ini. Oke, kita langsung saja. Apa sih pengertian perekonomian terbuka itu? Jadi, perekonomian terbuka itu adalah sistem ekonomi melakukan interaksi dengan negara lain melalui perdagangan, investasi, dan transaksi keuangan internasional. Berbeda halnya dengan perekonomian tertutup atau disingkat dengan autarki atau disebut dengan autarki. Nah, yang tidak melakukan pertukaran barang, jasa, maupun modal dengan dunia luar. Perekonomian terbuka memungkinkan arus ekspor, impor, serta aliran modal lintas negara secara bebas. Konsep utama perekonomian terbuka. Di sini yang pertama ada perdagangan internasional atau ekspor dan impor, kapital dan investasi asing, kurs, mata uang dan nilai tukar, neraca pembayaran, dan mobilitas faktor produksi. Nah, di sini juga ada komponen perekonomian terbuka. Ekspor barang dan jasa, impor barang dan jasa, arus modal dan investasi asing langsung atau disebut dengan FDI, transaksi valuta asing, transfer, pembayaran internasional. Nah, itu saja yang menyangkut komponen perekonomian terbuka tersebut. Perdagangan internasional. Perdagangan internasional sebagai inti perekonomian terbuka, ekspor dan impor barang serta menghubungkan negara-negara di seluruh dunia, mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan bersama. Ada neraca pembayaran atau bisa disebut dengan balance of payment. Neraca pembayaran adalah catatan semua transaksi ekonomi antara produk suatu negara dengan dunia luar. Dalam periode tertentu, komponen utama neraca perdagangan ekspor dan impor barang dan jasa, neraca modal atau disebut dengan arus investasi dan neraca finansial atau disebut dengan aset dan kewajiban internasional. Nilai tukar mata uang. Oke, jadi nilai tukar itu adalah harga suatu mata uang dibandingkan dengan mata uang lain. Faktor yang mempengaruhi nilai tukar tersebut yaitu yang pertama ada suku bangsa, yang kedua inflasi, yang ketiga pasar dan modal, yang keempat neraca perdagangan. Nah, apa sih suku bunga itu? Jadi, bunga tinggi menarik investor asing, sedangkan inflasi tinggi melemahkan nilai tukar. Pasar modal yaitu aliran investasi mempengaruhi permintaan. Neraca perdagangan itu yaitu surplus pendorong penguatan mata uang kita. Nah, kemudian di sini juga ada dampak perekonomian terbuka, yaitu meningkatkan efisiensi dan daya asing industri dalam negeri, memperluas pasar dan peluang ekspor ke mancanegara, memudahkan akses teknologi dan modal asing, risiko ketergantungan dan
volatilitas ekonomi global. Keuntungan-keuntungan dan tantangan. Di sini kita ada keuntungannya dalam perekonomian terbuka tersebut. Keuntungannya yaitu peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional, diversifikasi produk dan perluasan pasar ekspor, aliran modal dan transfer teknologi dari luar negeri, efisiensi produksi melalui persaingan global. Kemudian ada tantangannya, ketidakstabilan nilai tukar mata uang, persaingan ketat dengan produk asing di pasar domestik, risiko defisit neraca pembayaran, ketergantungan pada kondisi ekonomi global. Nah, ada juga kebijakan dalam perekonomian terbuka. Kebijakan perdagangan, tarif, kuota, dan perjanjian dagang internasional. Kebijakan nilai tukar, kurs tetap PS, kurs pengembang bebas. Kebijakan moneter dan fiskal untuk stabilisasi ekonomi terbuka. Peran pemerintah dalam mengatur arus modal dan investasi asing. Nah, di sini juga saya menyediakan contoh kasus Indonesia dalam perekonomian terbuka. Indonesia merupakan salah satu negara dengan perekonomian terbuka yang aktif, perdagangan internasional dan investasi yang langsung, atau disebut dengan FDI, memainkan peran krusial dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Ekspor menyumbang sekitar 20-23% terhadap PDB Indonesia dengan komoditas unggulan seperti batu bara, kelapa sawit, dan produk manufaktur. Pelabuhan Tanjung Priok menjadi pintu gerbang utama arus perdagangan internasional Indonesia. Nah, dari materi yang telah saya sampaikan mengenai perekonomian terbuka adalah sistem ekonomi yang memungkinkan suatu negara melakukan interaksi ekonomi dengan negara lain melalui kegiatan perdagangan internasional, investasi, dan transaksi keuangan. Nah, di sini kita dapat menyimpulkan, perekonomian terbuka memberikan peluang besar bagi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi melalui perdagangan dan kerjasama internasional, tetapi juga memerlukan pengelolaan yang baik agar stabilitas ekonomi tetap terjaga. Oke, sekian, terima kasih telah mendengarkan materi apa yang telah sampaikan. Saya pamit undur diri. Jangan lupa tonton video saya selanjutnya. Thank you for watching.